Nah, kira-kira kalau misalkan ya Bu ya, Ibu sebagai dan teman-teman lainnya atau yang mewakilinya bertemu di Kementerian Koperasi, berani apa enggak? Saya mau berunding dengan teman-teman lain juga ya. Kalau hanya untuk itu, insya Allah lah. Kan ini ada yang sudah apa? Kemarin juga kan ada 11 ya, ada 11 orang. Nah, kita akan berunding. Saya yakin mungkin ada di antara itu berani lah. Apalagi yang dekat ke arah Jakarta. Ya, jadi tujuannya adalah sebenarnya kita pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih manajemen koperasi itu sendiri, terus pengelolaan keuangannya itu sendiri. Jadi kita audiensi melalui yang ibaratnya Yusuf Mansur nanti sebagai pihak dari penasehat atau misalkan ketua koperasinya, undangan Abdul Fattah itu nanti diundang Kementerian Koperasi untuk audiensi dan membuka ya Bu ya. Membuka sebenarnya keuangannya itu seperti apa. Kita boleh ya sebagai anggota. Boleh tentu saja, kayak Bu Aida kan anggota juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kali ini saya sedang di Garut bersama Bu Atika yang salah satu penggugat dari patungan usaha yang digagas sama Yusuf Mansur. Nah kemarin itu putusannya sidangnya NO. Nah kita mau sedikit membuka ya yang menjadi putusan itu karena kebetulan Bu Atika ini pernah mengirimkan file putusan tersebut, dan di sini saya akan bertanya ke Bu Atika dulu apakah dia sudah ibaratnya mengerti tentang putusan itu atau enggak, karena kenapa dia mengirim ke saya salah satunya ya untuk memberitahukan sebenarnya seperti apa sih keputusannya. Gimana Bu keputusannya waktu itu? Kecewa nggak sih sebenarnya? Sebetulnya pertama kan keputusannya tuh ditangguhkan, tunggu 10 hari atau seminggu gitu, saya tunggu lagi. Bahkan saya ngobrol-ngobrol itu katanya belum diketik, katanya gitu. Saya sampai bergurau sama Bu An tuh, kok lama sekali ngetiknya gitu, sampai begitu. Nah terus datanglah itu putusan kesimpulan putusan di WA grup ada bahwa itu NO. Saya nggak ngerti kan NO itu apa. Kemudian saya minta kopinya ke Pak Iwan, kopinya dari pengadilan, terus dikasih berapa lama dikasih, tapi itu panjang banget, banyak sekali, dan di situ baru tahu nama-nama orang-orang yang 12 orang itu saya baru tahu di situ beserta alamat lengkap segala macamnya. Nah terus terang saya memang bukan saya nggak ngerti hukum lah, saya buta hukum. Kopi putusan yang sepanjang itu nggak ngerti lah gitu ya. Cuma ngertinya kesimpulan dari grup, dari WA grup bahwa itu NO gitu kan. NO itu apa, itu kita kalah atau kita tertunda atau kita ditolak, saya nggak ngerti lah. Bu Helwa minta kopinya juga, kemudian saya kasih, kemudian saya juga kasih ke Mas Adit untuk nanya ini apa artinya gitu. Gitu itu saya memang saya terus terang saya nggak ngerti, karena dan terus terang tidak saya baca tuntas itu, karena baca tuntas juga saya tambah puyeng gitu karena banyak, dan lagi ya memang nggak ngerti saya. Bu An juga sedikit menjelaskan, tapi tetap saja saya memang nggak ngerti, mungkin karena saya udah tua juga gitulah. Oke, teman-teman, sebenarnya gini ya, untuk bicara tentang putusan, teman-teman harus memahami bahwasanya putusan itu ada bahasa-bahasa yang memang menggunakan bahasa hukum yang dulunya merujuk dari bahasa Belanda. Teman-teman harus memahami kenapa seperti itu ya, karena hukum kita dulu itu turunan daripada hukum Belanda yang dikonversi ke KUHP. Nah, ini teman-teman, saya mencoba menjelaskan di sini bahwasanya NO-nya itu sebenarnya sebabnya ya karena kurang lengkapnya gugatan tersebut gitu. Jadi hakim memahami bahwasanya eksepsi yang dikeluarkan memang benar sih sebenarnya, walaupun sebenarnya masih ada disiapkan eksepsi lain, walaupun di sana sebenarnya eksepsi yang paling salah memang di sana judi. Kita bicara fair tentang hukum ya Bu ya, judi itu seharusnya nggak digugat gitu, karena secara kedudukan dia cuma karyawan di sana Bu gitu, walaupun direksi tapi direksi karyawan yang nggak punya saham. Itu bisa dilihat di PT Indeks Arsindo-nya. Nah teman-teman memahami ini di Garut ini ya bukan cuma ibu ya,
yang ikut patungan usaha. Ada beberapa orang yang memang ikut patungan usaha. Salah satunya kita bisa mengingat Ibu Umi yang dulu itu yang Umi, udah meninggal. Dan teman-teman harus memahami juga bahwasanya beberapa hari setelah putusan itu ada teman kita dari Surabaya yang ikut meninggal juga. Saya nggak mau menyebutkan namanya, tapi sama meninggal juga. Jadi ini sebenarnya teman-teman memahami ini ya. Gugatan yang awal kita ini nggak sedang apa-apa. Gugatan yang awal itu dilakukan karena mediasi yang gagal. Yusuf Mansur itu berkali-kali somasi untuk mencoba mediasi, itu nggak bisa. Sebenarnya teman-teman ini udah baik sekali. Ini gugat nggak asal gugat sebenarnya. Udah mencoba untuk bertemu ya Bu ya. Ibu udah pernah mencoba kan untuk bertemu? Belum. Oh, maksudnya diwakilkan sama pengacara waktu itu disomasi kan? Gitu. Pernah disomasi sama pengacara itu diwakilkan. Somasi 1, untuk somasi bertemu 2 kan? Ya, untuk bertemu. Jadi itu mencoba mewakili ibu gitu ya untuk bertemu. Dan pasti kalau misalkan itu memang somasinya diterima, pasti pengacara ini akan mempertemukan ibu dengan Yusuf Mansur. Tapi kan nggak direspon nggak dibalas juga. Jadi terjadilah gugatan. Gugatan ini sebenarnya sangat baik ya, karena gugatannya ini cuma sekedar gugatan permintaan imaterial sama ya yang 8% itu dengan modal yang kembali. Sebenarnya gugatan ini sangat baik ya, sangat menghormati Yusuf Mansur. Karena apa? Ya nggak ada gugatan-gugatan yang aneh sebenarnya. Nah cuma memang karena gugatannya terlalu standar, jadi menurut saya hakim itu melihat ini gugatannya masih kurang lengkap gitu, karena memang harusnya ada orang-orang yang tergugat atau ada pihak lain yang tergugat ini. Jadi saya menjelaskan ini biar teman-teman tahu bahwasanya kalau misalkan PT NX Arsindo itu memang membawahi Hotel City, seharusnya di sana yang digugat juga di sana selain Yusuf Mansur itu di sana pemegang saham yang lain, salah satunya yang besar itu adalah PT Veritas Sentosa Internasional. Di sana itu ada Paitren ya Bu ya. Nah, seharusnya saya pernah mendengar ya Bu ya, ini dari pihak Ibu bahwasanya usulan untuk menggugat koperasinya itu ada sebenarnya teman-teman. Cuma pemahaman dari teman-teman ini bahwasanya dulu itu mereka itu bukan teman-teman patungan usaha, bukan teman-teman anggota koperasi. Karena dulu Yusuf Mansur itu memang nggak pakai koperasi awalnya. Teman-teman bisa lihat yang di Antv ya Bu ya. Ibu ikut kan bukan anggota koperasi. Iya. Nah, biar teman-teman memahami bahwasanya usulan ada yang mengusulkan kenapa koperasinya digugat. Begini ya, pada saat OJK itu menegur atau menghentikan kegiatan Yusuf Mansur dalam mengumpulkan dana itu karena ada undang-undang perbankan Bu yang tidak memperbolehkan secara pribadi mengumpulkan, minimal lembaga yang memang punya hak untuk mengumpulkan itu ya, semisal koperasi. Nah, jadilah dibentuklah koperasi, dan secara otomatis yang seharusnya patungan usaha itu memang berdiri sendiri, tapi secara otomatis karena itu meregulasi ya, diregulasi tentang teman-teman patungan usaha menjadi koperasi, seharusnya memang koperasinya digugat Bu. Jadi ada pihak-pihak yang harus digugat, misalkan koperasi Merah Putih yang menjadi koperasi Indonesia Berjamaah, terus ada satu lagi PT Veritas Sentosa Internasional, Yusuf Mansur itu sendiri harus digugat juga. Dan kalau perlu ada pihak-pihak lain yang terkait dengan itu, misalkan seperti ketua koperasinya digugat juga boleh, di sana udah Unang Abdul Fattah. Nah itu seperti itu Bu. Itu kalau misalkan saya mempelajari dari kasus awal sampai terjadinya gugatan, hal-hal yang seperti itu. Tapi kenapa pada saat itu nggak digugat? Menurut hemat saya seperti ini. Ya teman-teman ini masih menghargai Yusuf Mansur secara pribadi, makanya digugatnya nggak secara penuh gitu ya Bu ya. Menurut saya kayak gitu. Jadi untuk perbaikan gugatan nanti ya perencanaannya menurut saya Bu, ini usulan saya, diterima atau enggak ya terserah. Misalkan tergugatnya misalkan koperasi, terus ada PT Veritas Sentosa Internasional ya di bawah yang otomatis lah itu kayak Paitren kayak gitu, tapi PT-nya yang digugat ya. Terus Yusuf Mansur, terus kalau misalkan perlu Unang Abdul Fattah sebagai ketua koperasi. Itu 4 hal itu yang memang menurut saya paling penting digugat. Nah untuk lanjutan format gugatannya ya mungkin yang sesuai dengan redaksi yang ada di sertifikat ya Bu ya. Sertifikat kan dijelaskan bahwasanya ibu itu pemilik saham kan. Iya. Nah yang perlu digugat itu kedudukan hukum ibu di perusahaan itu. Nah, misalkan karena itu memang dijanjikan saham, seharusnya itu sahamnya ada, lembar sahamnya harusnya jelas Ibu ya. Jadi bukan saham omong-omong aja, bukan sertifikat.
harus ada gugat. Beda ya. Beda karena lembar saham itu nanti kan ada notaris yang emang ada legalitasnya, dan itu bentuk apakah itu nanti sahamnya saham gabungan melalui koperasi atau nanti ibu saham perorangan yang akhirnya menjadi perusahaan privat gitu, maksudnya PT yang memang ibu langsung ke sana. Itu saya nggak tahu nanti keputusannya di pengadilan lah bagaimananya. Keduanya yang uang modal kembali. Sekarang kan banyak teman-teman yang udah masuk 10 tahun ya Bu ya, yang dijanjikan bahwasanya modalnya akan dikembalikan. Nah nanti otomatis ibu itu gugatannya itu apa? Karena kalau misalkan ini berjalan 1 tahun, otomatis ibu kan sudah masuk 10 tahun, otomatis kan 2023 ya, otomatis sudah 10 tahun kan ya. Kalau gugatannya sampai 1 tahun kan, kalau misalkan nanti putusannya ternyata bulan Januari tahun depan, mungkin ibu udah masuk 10 tahun, jadi itu otomatis ibu gugatannya minta yang ibu berapa juta? 12 juta, berarti 12 jutanya ibu minta kembali. Nah terus gugatan yang lainnya imaterial kenapa ya perlu? Jadi teman-teman gini, pengacara itu ya dibayar, pengacara itu ya harus kita bayar. Kenapa gugatan imaterial? Ya salah satunya buat bayar pengacara ya Bu ya. Ketiganya uang bagi hasil. Dan kita bisa lihat teman-teman ya, kenapa gugatan bagi hasil ini masih kita gunakan, karena jelas 2015 itu diumumkan bahwasanya Hotel City itu beroperasi Bu. Dan pada saat itu sampai pandemi ya baik-baik aja operasinya. Jadi kayak seperti hotel yang normal lainnya gitu ya, hotel budget lainnya lah, hotel-hotel yang baru-baru kayak gitu, memang kan pengunjungnya ya akupansinya ya sekitar ya mungkin 60 sampai 70%. Ya seharusnya ya itu kan nggak besar untuk gantiin ibu ya. Jadi gugatannya seperti itu ya ibu ya. Jadi buat teman-teman gugatannya akan tetap dilayangkan, cuma ya gugatannya sesuai dengan rujukan dari hakim itu sendiri bahwasanya ada perbaikan gugatan. Nah tapi teman-teman, saya sebagai orang yang mencoba membantu teman-teman korban investasinya Yusuf Mansur ini, dalam tanda kutip ya, saya mencoba sebenarnya di luar wawancara kayak gini, saya itu mencoba untuk berinvestigasi lebih lanjut, lebih jauh ya Bu ya. Dan saya juga sebenarnya udah informasikan ke teman-teman yang memang kenal dengan saya secara ya ada komunikasi gitu ya, bahwasanya saya sudah ke Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi saya sudah menanyakan langsung, dan sebenarnya saya juga bisa akses itu, dan di internet pun ada bisa diakses itu, bahwasanya koperasi itu, biar teman-teman tahu semuanya, bahwasanya koperasi itu adalah koperasi yang nggak taat hukum. Ya, koperasi ini, Koperasi Indonesia Bersama adalah koperasi yang statusnya koperasi nasional Bu ya. Koperasi nasional berarti laporannya kepada Kementerian Koperasi. Jadi kalau lokal ya misalkan daerah ya ke daerah, misalkan kabupaten ya di Kementerian Kabupaten, kalau provinsi ya di Kementerian Provinsi gitu ya Bu ya. Kalau kota ya di kota lah. Kalau karena ini sikupnya nasional, kenapa sikupnya nasional? Karena kan ada yang dari Garut, ada yang dari Kalimantan, ada bahkan yang dari luar negeri pun ada ikutan, walaupun atas namanya di Indonesia gitu ya. Tapi kan transfernya ada yang dari luar negeri. Itu masih ada, misalkan kayak Bu Aida itu kan dari luar negeri Bu. Ya. Itu ada koperasinya teman-teman. Yang Bu Aida itu masuk ke koperasi waktu itu masih Merah Putih kalau nggak salah. Tapi pada akhirnya kan memang namanya berubah menjadi Koperasi Indonesia Bersama. Itu ada perubahan namanya di sana ada filenya, dan saya udah ke sana Bu, di sana menjelaskan bahwasanya kita teman-teman akan saya mengusahakan teman-teman untuk, karena saya udah ke Kementerian Koperasi ya Bu ya, untuk pihak Kementerian Koperasi untuk memberikan langkah audiens antara pihak dalam tanda kutip korban ya dengan pihak koperasi. Dan saya kebetulan nanti mungkin teman-teman ini akan ya meminta waktu ya Bu ya untuk ke sana untuk audiensi. Nah, sebagai catatan ya Bu ya, teman-teman ini selain nanti gugatan perdata, ini adalah langkah-langkah yang memang sesuai dengan prosedur ya Bu ya. Saya sarankan ini pada teman-teman, dan ini sudah sebenarnya saya ucapkan sih pada teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan ya Bu ya, Ibu sebagai dan teman-teman lainnya atau yang mewakilinya bertemu di Kementerian Koperasi, berani apa enggak? Saya mau dengan teman-teman lain juga ya. Kalau hanya untuk itu, insya Allah lah. Kan ini ada yang sudah
kemarin juga kan ada 11 ya, ada 11 orang. Nah kita akan berdiri, saya yakin mungkin ada di antara itu berani lah, apalagi yang dekat ke arah Jakarta ya. Jadi tujuannya adalah sebenarnya kita pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih manajemen koperasi itu sendiri, terus pengelolaan keuangannya itu sendiri. Jadi kita audiensi melalui yang ibaratnya Yusuf Mansur nanti sebagai pihak dari penasehat atau misalkan ketua koperasinya, undangan Abdul Fattah itu nanti diundang Kementerian Koperasi untuk audiensi dan membuka ya Bu ya, membuka sebenarnya keuangannya itu seperti apa. Kita boleh ya sebagai anggota. Boleh, tentu saja, kayak Bu Aida kan anggota juga. Jadi teman-teman jangan salah ya, biar teman-teman paham. Jadi teman-teman patungan usaha itu setelah deregulasi itu, karena ditegur OJK ya Bu ya, secara otomatis karena ini kebutuhan hukum dan kebutuhan hak pemerintahan, karena itu kan juga sebagai salah satu wibawa pemerintahan ya Bu ya, ketika menegur seseorang itu melakukan salah langkah, ditegur sama OJK sebagai perwakilan dari pemerintah, itu sebenarnya wibawa pemerintahan. Dan ketika Yusuf Mansur membuat koperasi itu secara otomatis seharusnya Ibu itu menjadi anggota koperasi karena deregulasi.